Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah. Pada pagi hari ini sekalipun cuaca agak sedikit mendung, tapi Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk datang ke hadapan hadirat-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah berkat-Mu yang boleh kami terima. Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Siapkan hati kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Biarlah ibadah ini kami boleh memanjatkan doa syukur kepadamu, menerima kebenaran firman-Mu, dan Tuhan melawat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Amin. Kita akan tetap menikmati hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian, biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita masuk di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, bersama
Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang terus melawat kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Roh pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami datang di tempat bait-Mu yang kudus untuk boleh memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu waktu lepas waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat pagi ini kami mau serahkan seluruh keberadaan kami Tuhan, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang melawat setiap kami, Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Biarlah ibadah ini boleh menyukakan hati Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, beracara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Yang satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Shalom. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang ibadah online. Tuhan memberkati kita semua.
Biarlah setiap hari kita boleh terus bersyukur, terus bersorak karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Tidak ada kata lain selain rasa syukur kita kepada Tuhan. Saat ini Tuhan sedang melawat umat-Nya. Banyak orang-orang yang dipanggil untuk mendekat kepada-Nya, untuk mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Yesus itu terus kita pelihara di dalam hidup kita, karena tidak ada yang lebih berharga lagi. Hanya Yesus yang paling berharga buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya kasih-Mu. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Biarlah sungguh kasih Yesus terus menguasai kehidupan kita. Kasih Yesus yang memelihara kehidupan setiap kita. Mari kita mau terus bawa hidup kita masuk di dalam rencana-Nya, karena rencana-Nya adalah yang terbaik buat hidup kita. Rencana-Mu Tuhan atas setiap
belajar taat. Karena itulah yang terbaik. Terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Roh Kudus yang pegang hidup kita, Roh Kudus yang tuntun hidup kita. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Pegang tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Engkau kudus. Angkat tangan kita. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, kami beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni
bahwa hanya nama-Mu yang mampu memberikan kami kemenangan. Hanya nama-Mu yang mampu memberikan kepada kami kekuatan. Hanya nama-Mu yang bisa memberikan kepada kami kelepasan. Hanya nama-Mu yang bisa memerdekakan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, setiap kami yang datang pagi hari ini, kami mengaku di hadapan Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Karena kami tahu di luar Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya di dalam dan bersama Tuhan, maka kami bisa melakukan apa-apa dalam hidup ini. Tuhan, sekali lagi terima kasih atas kasih setia, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kini berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar suara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata bersama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh setiap kali kita boleh mengingat pujian ini, mengingatkan kita bahwa betapa tidak ada apa-apanya kita tanpa Dia. Sesuai dengan tema renungan firman Tuhan pagi hari ini bicara, for without me you can do nothing. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini satu pernyataan yang Yesus sendiri katakan kepada kita, bahwa di luar Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu juga yang menjadi seharusnya pengakuan kita, bahwa tanpa Tuhan, kita ini gak ada apa-apanya sama sekali. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah kereta cepat yang bisa lari dengan kecepatan 350 km per jam. Kira-kira apa istimewanya dari kereta cepat ini? Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat roda yang melaju di atas rel adalah sangat penting. Tidak hanya menentukan laju dan amannya kereta tersebut, tetapi menentukan hidup dan mati para penumpang yang ada di atas kereta. Sedikit saja roda kereta tersebut keluar dari relnya, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa betapa bahayanya kalau sebuah rel, kalau sebuah roda tidak melekat kepada relnya. Ini menggambarkan apa, Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat kebergantungan roda untuk tepat berada di atas rel. Itu menggambarkan juga ketergantungan kita terhadap, kita ini sebagai ranting, terhadap pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kebergantungan kita kepada pokok anggur. Kita ini cuma ranting. Jadi bilang kiri kanannya, kita cuma ranting. Ya, kadang-kadang kita sombong karena kita merasa kita bukan ranting, tapi kita merasa pokok. Kita bukan pokok, kita ini cuma ranting. Ranting itu yang menempel kepada pokok. Dan kalau ranting ini nggak menempel kepada pokok, maka ranting ini tidak berguna apa-apa sama sekali. Itu kita, itu kehidupan kita. Dan ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa bergantung adalah kebutuhan. Jadi bergantung kepada Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Tuhan nggak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Seringkali kita kalau melayani Tuhan, kalau nggak ada saya nggak bisa ada apa-apa. Jangan pernah berpikir begitu, kita nggak ada, Tuhan bisa pakai orang lain. Jadi nggak boleh bermalas-malasan melayani Tuhan. Karena kita ini sungguh bergantung kepada Tuhan.
dan kita bergantung kepada Tuhan itu adalah satu kebutuhan. Kita mesti sadar itu. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu anugerah. Dan jangan bergantung pada diri sendiri, tapi bergantung kepada kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya bilang begini, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini pernyataan Yesus yang belak-belakan, yang tegas, dan gak pakai perumpamaan lagi. Langsung kepada murid-muridnya mengatakan, mengingatkan kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Harus melekat, harus menempel pada pokok. Itu adalah kebutuhan kita. Jadi kalau sampai kita merasa kita nggak butuh Tuhan, nggak berani melekat kepada Dia, maka Tuhan nggak pernah bisa pakai kita. Tidak ada kuasa yang mengalir, tidak ada segala sesuatu yang bisa dipakai oleh kita. Jadi kita sangat butuh bergantung kepada Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, kualitas buah sangat ditentukan oleh seberapa melekatnya ranting pada pohon. Pagi ini saya diberkati Tuhan. Belum melayani saya sudah dapat buah stroberi yang gede-gede, Bapak Ibu sekalian. Itu saya lihat aja sudah ngiler, manis kelihatannya. Tapi kenapa bisa stroberi itu bisa menghasilkan bunga yang begitu besar? Saya yakin karena dia melekat kepada pokok. Demikian juga anggur. Kalau Bapak Ibu lihat anggur ini, kayaknya kita pengen makan ya, ranum. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia melekat kepada pokok, dan ketika dia melekat pada pokok, dia bisa mengisap makanan dari pokok itu dan menghasilkan buah. Jadi kalau dia tidak melekat, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi kualitas kita, kualitas pelayanan kita, kualitas rohani kita, kualitas hidup kita, seberapa kita melekat kepada Tuhan. Banyak orang berpikir, oh zaman sekarang ini gampang Bapak sekalian, khotbah bisa buka dari YouTube, bisa buka khotbah dari Google, mau cari ayat apa saja bisa. Kita tidak lagi bergantung kepada sumber, tapi kita bergantung kepada Google, Mbah Google. Mbah Google ini luar biasa ya, sobat tahu ya, kemana aja tahu. Saya juga akhirnya kebergantungan kepada Mbah Google cukup kuat. Kenapa? Karena enak. Nah, saya bisa bayangkan, kualitas bergantung itu penting. Sekarang saya kalau mau pergi sekalipun di Bandung, saya udah tahu jalannya, tapi seringkali macet. Supaya nggak macet, saya tanya Mbah Google. Dan Mbah Google kalau nunjukin jalan lebih enak, walaupun kadang-kadang ngelupit-ngelupit jalan kecil ya, tapi lebih lancar gitu. Dan yang luar biasa, Mbah Google ini kalau dia kasih perkiraan waktu 30 menit, nggak jauh dari situ. Bahkan seringkali tepat. Tapi jangan gantungkan diri kita sama Mbah Google, Bapak Ibu sekalian. Gantungkan diri kita sama Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu menolong kita. Ranting sangat membutuhkan pokok. Jadi bukan pokok yang butuh ranting. Jangan dibalik. Kita yang butuh pokok, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa kita dibutuhkan. Padahal kita yang membutuhkan Tuhan. Ketika orang punya kebutuhan, Bapak Ibu sekalian, maka bisa lihat dari sikapnya. Sikapnya dia akan sopan, tidak akan merasa dirinya hebat, tapi dia akan datang, hormat. Nah, kalau kita merasa kita membutuhkan Tuhan, maka kita akan cari, kita akan datang, kita akan merendahkan diri. Tapi kalau kita merasa dibutuhkan, kita seringkali begitu sombong. Kita seringkali merasa, oh dia butuh saya. Nah, ini bedanya. Kita adalah ranting dan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalimat pokok anggur yang benar itu penting, Bapak Ibu. Karena ada banyak pokok-pokok anggur juga yang tidak benar. Hati-hati di dalam zaman akhir ini, ada banyak muncul nabi-nabi palsu, ada banyak muncul guru-guru palsu yang kelihatannya seperti pokok anggur yang benar, seperti sebetulnya dia bukan.
Dan Yesus katakan, aku ini pokok anggur yang benar. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, harus mencari ajaran yang benar. Saya beberapa waktu yang lalu didatangi oleh seorang teman dari Semarang. Dia bilang begini, Pak, udah pergi ke Cirebon belum? Hah, ada apa? Oh, di situ ada taman bagus banget, katanya. Kenapa? Saya lihat sendiri loh, Pak. Nanti Bapak ikut saya deh ke sana. Kenapa? Di sana itu ada satu taman kebun, semuanya pohon dari plastik, Bapak Ibu. Tapi bisa menghasilkan buah. Dia bilang, di sana pohon yang bisa mengeluarkan anggur, bisa mengeluarkan emas. Saya benar. Iya, saya lihat sendiri. Dia bilang, nanti saya pulang dari sini, saya mau ambil lagi ke Cirebon. Saya mau ke taman itu. Itu pohon-pohon plastik bisa menghasilkan ada emas keluar dari sana. Saya bilang, wah ini udah sesat. Hati-hati, Bapak. Banyak orang tertarik dengan hal semacam itu hari ini. Ya. Melekat pada pokok adalah kebutuhan utama, bukan pilihan. Kita nggak bisa pilih-pilih. Jadi melekat pada pokok itu adalah kebutuhan, nggak bisa pilih. Kalau kita mau dipakai Tuhan dalam hidup ini, dalam pelayanan kita, syarat mutlaknya harus tetap melekat kepada Dia. Tanpa kita melekat kepada Dia, maka kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Sangat jelas, sangat tegas. Tuhan bilang, di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Itu tema kita. For without me, you can do nothing. Kita mesti menyadari betapa kita ini gak berarti. Kalau kita hari ini boleh dipakai Tuhan, sekali lagi, anugerah Tuhan. Saya kehilangan 2 rekan hamba Tuhan yang luar biasa belum lama ini. Dua-duanya ibu gembala. Ibu gembala yang sangat luar biasa dalam pelayanan mereka. Saya kenal mereka dari sejak masih muda. Yang satu namanya Ibu Ratih. Beliau itu sangat cinta Tuhan. Sekalipun dia sebagai ibu gembala, dia juga jadi gembala di Rayon. Suaminya sebagai pejabat gembala sementara di Lengkong Besar, istrinya menjadi gembala di Rayon. Bisa dibayangkan? Dan saya jarang lihat ada orang pelayan Tuhan model kayak gini. Bapak Ibu yang namanya anak-anak muda di Rayon Arcamanik itu bisa masuk ke rumahnya dia kapan saja, boleh datang ke lemari es, boleh buka lemari es yang ada, boleh makan semaunya. Sama sekali tidak ada privacy dalam rumahnya. Itu sebabnya saya tidak heran kalau Rayon Arcamanik ini maju sekali. Anak-anak mudanya banyak sekali. Mereka sudah merasa di rumah. Mereka merasa feel at home. Sehingga ini mengilhami suaminya. Pak Khalid bilang begini, setiap gembala itu dia harus berbau domba. Jadi kalau gembala tidak bau domba, bukan gembala. Sesuatu yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Ibu ini sangat bergantung kepada Tuhan, dan dia sangat percaya dalam pelayanannya. Tuhan bisa pakai dia jadi berkat banyak orang. Dia bukan hanya jadi wakil, dia bukan hanya sekadar ibu gembala, tapi dia juga jadi gembala. Dia juga jadi guru PAK. Keliling kemana-mana, ngajar sekolah-sekolah di Bandung, khususnya sekolah negeri yang tidak ada pelajaran agama Kristen. Kami kehilangan seorang yang luar biasa, rajin, pintar masak. Saya pernah panen lele, saya kirim ke dia. Wah, dia masak kok tambah betuan, pintar sekali masaknya, enak sama betuan bilang. Ini sangat luar biasa. Kami kehilangan sosok ini. Paginya masih doa pagi, siang jam 10 masih datang ke kantor. Dia bilang, saya masih mau ngajar. Sudah suruh pulang, pusing, saya pusing. Udah pulang aja, jangan, saya mau, jam 11 saya mau ngajar. Lama dia ngantuk, terus dia tidur di meja. Kemudian nggak bangun-bangun, temannya panggil dokter di seberang. Begitu diangkat, ditidurin, ngorok, meninggal. Itu meninggalnya enak banget. Kalau saya boleh minta, Tuhan saya mau kayak gitu. Cuma yang ditinggalin yang kasihan Bapak Ibu Saudara. Dia meninggalkan 2 orang anak laki-laki. Nggak lama
setelah itu Ibu Mei Maria. Ini juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kami kehilangan. Beliau ini sebagai seorang ibu gembala, tapi juga akhirnya mau ditabiskan jadi gembala hari Minggu kemarin. 2 minggu lalu itu. Hari Kamis kemudian dipanggil Tuhan. Luar biasa loh. Ibu-ibu ini sangat melekat kepada Tuhan. Yang luar biasa Ibu Mei Maria ini waktu suaminya meninggal karena COVID, dia yang ngurus suaminya, korek-korek lidahnya, tapi dia tidak kena COVID. Itu yang saya kagum. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan. Jemaat begitu mengasihi, jemaat begitu mencintai dia. Kenapa? Karena dia memberikan hatinya buat jemaat. Bergantung adalah relasi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu adalah fokus daripada perintah Yesus. 3 kali dalam ayat 1-8 ini Bapak Ibu sekalian. Yohanes 15 ayat 1-8, 3 kali bicara tentang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau sampai Yesus 3 kali mengulangi dalam ayat yang begitu singkat, itu betapa pentingnya. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan hubungan, menggambarkan relasi, hubungan yang begitu erat, hubungan yang begitu melekat, hubungan yang begitu dekat antara ranting dengan pokok. Dan relasi inilah yang Tuhan rindu agar anak-anak Tuhan punya relasi ini. Teristimewa di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita begitu sibuk dengan adanya pandemi, kadang-kadang kita tidak punya relasi lagi yang dekat dengan Tuhan. Kita nggak punya lagi hubungan yang melekat dengan Tuhan. Nah, berbicara bergantung itu, berbicara tentang hubungan yang melekat erat. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah saudara dan saya masih melekat erat kepada Tuhan? Apakah kita masih bergantung penuh pada Tuhan? Atau kita lebih bergantung pada pengalaman kita, kepada talenta kita, kepada uang kita, kepada kedudukan kita, kepada posisi kita? Kemana kita bergantung hari ini? Kita harus bergantung hanya kepada Tuhan. Masa pandemi ini masa yang gak mudah. Masa pandemi ini masa yang sulit yang dialami juga oleh anak-anak Tuhan. Dan dalam masa pandemi ini justru saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipanggil pulang. Banyak anak-anak Tuhan yang usahanya juga mengalami penurunan. Anak saya yang paling kecil, mantu saya, Afat itu, dia biasa nyewa-nyewakan LED. Tapi selama masa pandemi yang menikah nggak boleh, acara meeting nggak bisa, jadi sama sekali tidak bisa apa-apa. 1,5 tahun tidak bisa bekerja, hanya bisa bergantung pada Tuhan. Tapi ketika kita bergantung pada Tuhan, mereka ngobrol, gimana ya? Anak saya perempuan, Rizka itu guru, ngajar les. Karena pandemi les juga nggak bisa, nggak ada lagi yang onsite, online nggak semua mau. Jadi mereka terganggu. Tapi puji Tuhan, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, bergantung pada Tuhan. Tiba-tiba besan saya, dia bilang, "Mi udah Mami coba masak lah." "Masak apa Mami? Nggak biasa." Gitu. "Coba bikin itu yang namanya bolken." Jadi mereka masak, bikin bistik gitu, ala rumah tangga, ala mereka sendiri yang waktu dulu suaminya masih hidup. Dia masak di rumah. Jadi rupanya dari masak itu Bapak mereka bisa hidup. Jadi mereka bikin, mulai dari bikin sedikit, lalu dibagi-bagi di gereja. Teman-teman gereja nyobain, "Oh enak. Mereka terus nyoba, nanti kekerasan, nanti kebukan, pasti kasih masukan. Sampai akhirnya mereka menemukan formulasinya, dan mereka sampai sekarang jualan. Sudah punya 2 outlet.
Jadi kadang-kadang tidak semua pandemi ini menghancurkan kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang lewat pandemi Tuhan memberi kita jalan baru. Tapi kita tetap bergantung kepada Dia, mohon pertolongan Dia, terhubung erat dengan Dia, sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan, kalau kita bergantung pada Tuhan, luar biasa. Hanya mereka punya ide, dipastikan bol, namanya dibolkan, supaya bahasa Sundanya sedikit ada. Dan mereka sekarang jualan. Jadi sekarang tiap hari ada pesanan. Dan sekarang pelan-pelan juga yang menikah sudah mulai banyak lagi. Meeting-meeting sudah mulai ada lagi. Walaupun harganya belum bagus. Tapi saya bilang, udah gak apa-apa, terima. Bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan masih menolong. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari terhubung itu tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Dikatakan Christianity is not a religion. Christianity is about relation. Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu adalah relasi dengan Tuhan. 2 minggu yang lalu, dulu seorang yang saya pernah ceritakan di sini, seorang Bapak Anton namanya, yang dari Katolik kemudian meninggalkan Tuhan lalu kembali lagi. Justru pada masa pandemi dia ditangkap oleh Tuhan, ikut katekisasi, dan waktu dia lagi ikut katekisasi dia kena cancer dan harus di kemo sampai berapa kali, 12 kali, 15 kali begitu. Tapi dia tetap ikut katekisasi yang luar biasa, Bapak Ibu. Kanker usus itu dia dibuang. Dulu saya masih ingat Pawira itu kalau dibuang dia harus pakai kantong waktu sudah dioperasi. Tapi Bapak ini mengalami kebergantungan dengan Tuhan yang luar biasa. Selesai operasi nggak perlu pakai kantong, bisa nyambung. Dan dia mengalami kemo sampai akhirnya 2 minggu lalu tuh harus dibaptis. Jadi persis waktu Ibu Rati meninggal itu ada baptisan di gereja kami. Dia ikut dibaptis. Dan istrinya masih Muslim. Tapi istrinya datang ke gereja menyaksikan suaminya dibaptiskan Tuhan. Luar biasa. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Saya tanya Pak Anton, selama kemo gimana? Sakit sih sakit Pak, tapi dia nggak rontok rambutnya. Baru sekarang terakhir baru mulai sedikit. Tapi dia bilang, puji Tuhan saya bertahan sampai hari ini. Saya cuma berdoa. Dia begitu berapi-api, begitu bersemangat waktu dia mau disuruh dibaptis. Karena saya datang bersama ngobrol, dia bawa istrinya masih pakai jilbab begitu, masuk ke dalam gereja, duduk di sebelahnya. Lalu kami cerita, tapi dia semangat memberitakannya. Makanya saya pengen kamu percaya Yesus. Karena kalau kamu gak percaya Yesus, nanti kalau kita sudah mati kemana kamu? Masa saya sendiri? Saya pengen bawa kamu sama-sama ke surga. Wah, yang injilin terus begitu, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Dan akhirnya selesai dibaptis. Puji Tuhan. Dan dia kalau saat tinggal kemarin habis dibaptis, dia satu kali lagi yang terakhir. Dan dia masih bisa dibaptis. Katekisasi tuntas selesai. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bergantung, kekristenan itu bukan cuma agama, tapi hubungan, relasi. Kita bilang jaga hubungan dengan istri. Dan dia sempat kena COVID. Bukan karena COVID, dia bukan dari mana-mana. Karena istrinya kena COVID. Jadi waktu istrinya kena COVID, karena Pak Anton nggak misahin diri. Nggak Pak. Kasihan istri saya nggak ada yang ngurus. Jadi dia meng-COVID-kan diri. Bayangin, dia lagi cancer, Pak Anton lagi cancer. Pak, saya mau urus istri saya. Wah, kita kagum sekali Bapak Ibu kalian. Dan dia akhirnya kena COVID bareng-bareng. Dan dia yang nyuapin istrinya, melayani istrinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kualitas hidup seorang Kristen itu sangat ditentukan dari kualitas relasinya dengan Tuhan. Bagaimana kualitas kekristenan kita itu ditentukan relasi kita dengan Tuhan. Itu menentukan kualitas hidup kita. Jadi sekali lagi, periksalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apa dampak dari relasi kita dengan Tuhan? Ketika kita melekat erat kepada Tuhan, apa dampaknya? Dampak yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu ayat 7. Bukan berarti Bapak Ibu ketika kita melekat dan tinggal di dalam Dia, kita boleh minta apa saja sesuai dengan kemauan kita. Tentunya orang yang melekat kepada Tuhan, melekat erat kepada Kristus, punya hubungan pribadi dengan Kristus, permintaannya bukan permintaan kedagingan. Makanya kenapa semua diberikan kepada Dia? Karena orang yang selalu berelasi dengan Tuhan pasti mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dalam setiap permintaannya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang dimintanya dikabulkan Tuhan. Jadi ini pengertian ayat ini, Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang melekat kepada Dia, dia pasti mengerti apa sih sebetulnya kehendak Tuhan. Sama kalau kita suami istri yang saling mengerti satu dengan yang lain, pasti istri mengerti apa yang menjadi kesukaan suami tanpa ngomongin. Istri sudah bisa menyediakan apa kebutuhan suami. Sebaliknya juga, suami yang mengasihi istrinya, yang punya hubungan relasi dekat dengan istrinya, suami akan tahu, gak usah ngomong, apa yang diperlukan istrinya. Nah, ini kira-kira hubungan ini. Makanya orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan, minta apa saja kata Tuhan akan kasih. Kenapa? Karena permintaannya sesuai dengan firman Tuhan. Permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana permintaan kita? Bagaimana permohonan kita? Bagaimana doa kita? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Setiap permintaan dan doa kita yang sesuai kehendak Tuhan, ayat ini menjamin pasti dikabulkan. Yang ketiga, yang terakhir, bergantung adalah berbuah. Ketika kita bergantung kepada pokok yang benar, maka kita pasti berbuah. Kenapa berbuah? Karena dari pokok itu akan mengalirkan makanan-makanan supaya ranting bisa menghasilkan buah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Ada beberapa hal di sini kita perlu tahu. Ketika kita berbuah, maka Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi betapa dahsyat dan indahnya ketika kita menghasilkan buah, Bapa di surga dipermuliakan. Orang dunia akan melihat, kenapa orang Kristen ini berbeda? Kenapa orang Kristen ini di tengah-tengah pandemi masih bisa menghasilkan kasih, masih bisa menghasilkan perhatian? Maka Bapa pasti dipermuliakan. Kemarin kami ada mengakhiri bulan misi. Hari apa ya? Bulan misi, pokoknya akhir bulan ini. Malam-malam jam 9, jam 10, kami semua dari tim KP kumpul di gereja dan membagikan kurang lebih sekitar 200 atau 220 makanan kotak, minuman, sama sedikit kue. Kami bagikan di gelandangan-gelandangan di pinggir jalan. Bapak Ibu, ketika mereka menerima itu malam-malam, kami nggak bilang kami dari gereja, nggak perlu. Kami bilang, Pak, Bu, ada berkat dari Tuhan, silakan makan. Wah, mereka dengan berbina-bina menerima berkat itu, Bapak Ibu, dan langsung dimakan. Bapak Ibu, ketika kita berbuah, ada Tuhan yang dipermuliakan. Kita cuma bilang berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Gak perlu kita menamakan gereja, gak perlu. Mereka akan tahu pasti anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita berbuah, maka kita adalah murid-murid Kristus. Kalau kita murid Kristus, maka kita harus berbuah, Bapak Ibu. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid Yesus, maka Yesus bilang, kamu akan menghasilkan buah. Minimal kita memuridkan orang lain. Ini yang Tuhan mau. Apa dampak kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan? Ini yang gak enak.
kalau kita nggak berrelasi dengan Tuhan, nggak punya hubungan yang melekat, yang dekat kepada Tuhan, maka dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kekristenan tegas, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus juga tegas kepada kita ketika dia mengajar murid-muridnya. Ketika engkau melekat kepadaku, engkau menghasilkan buah, Bapa dipermuliakan. Tapi ketika engkau tidak melekat, ada dampak yang kau alami. Engkau akan mengalami apa? Engkau akan mengalami apa? Engkau akan mengalami kekeringan. Kalau kita nggak melekat pada Tuhan, kering. Makanya kenapa banyak orang Kristen bilang begini, saya udah ke gereja bertahun-tahun, tapi kering. Saya nggak merasakan apa-apa tuh ibadah. Berarti kau nggak melekat. Periksa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kalau kita sedang merasakan kekeringan. Berarti ada something wrong antara hubungan kita dengan Tuhan. Periksa apakah kita masih melekat atau mungkin sudah mau terlepas. Pandemi ini menjadi satu waktu ujian. Saya kemarin ketemu dengan seorang teman anggota komsel saya yang selama pandemi tidak pernah injak gereja. Takut. Saya punya komorbid, saya punya jantung. Tapi ke kantor masih bisa, ke undangan masih bisa. Tapi hadir dalam ibadah, takut. Berapa banyak Pak Yusuf? Kalau kita mau jujur, seenak-enaknya ibadah di rumah online berbeda dengan ibadah onsite. Berbeda. Senikmat-nikmatnya ibadah online pasti tidak senikmat ibadah onsite. Saya mengundang ibu bapak yang masih online hadir, datanglah onsite, nikmati hadirat Allah. Beda, bukan berarti Allah tidak bisa hadir di rumah, kecuali situasi perang darurat, engkau nggak bisa keluar rumah. Tapi kalau engkau masih sehat, kau masih bisa berbuat banyak hal. Mengapa engkau tidak datang ke rumah Tuhan? Sepanjang pandemi ini, selama gereja buka, saya tidak pernah online. Dan sepanjang online, beberapa kali waktu kami kena PSBB lagi pertama dan PPKM pertama, selama online, saya tidak pernah buka gereja lain. Tidak pernah ketarik dengan gereja lain. Saya tetap ikut ibadah gereja saya. Bapak Ibu, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan menentukan. Kesimpulan akhir, bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat ini? Mari kita periksa bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Without relation with God, you are nothing. Tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, kita ini gak ada apa-apa. Mari kita perhatikan hari ini. Firman Tuhan berkata, for without me, you can do nothing. Tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Engkau yang berkata-kata jauh lebih dalam, memberikan pengertian yang jauh lebih dalam kepada setiap kami, baik yang hadir secara onsite di tempat ini, maupun yang hadir secara online di rumah masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan,
Engkau berkata kepada kami pagi hari ini, kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah hubungan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari ini? Bagaimana hubunganmu dengan sesama anggota keluarga hari ini? Bagaimana hubunganmu dengan sesama anak-anak Tuhan hari ini? Apakah engkau masih punya komunitas di mana engkau bisa saling berbagi satu dengan yang lain? Atau engkau sudah mulai hidup sendiri? Engkau sudah mulai hidup menyendiri? Engkau sudah mulai kehilangan komunitas? Bahkan engkau sudah mulai kehilangan gairah untuk bergantung kepada Tuhan. Bahkan engkau sudah kehilangan apa artinya bergantung kepada Tuhan, sehingga engkau mengalami kekeringan. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, pagi hari ini ambil keputusan, kembali lagi kepada Tuhan. Periksa hubunganmu kembali dengan Tuhan. Apakah engkau masih terkonek dengan Dia dengan baik? Kalau masih melekat, puji Tuhan, teruslah melekat lebih dalam, lebih melekat, supaya engkau bisa menghasilkan buah. Tapi kalau engkau sudah mulai terlepas dari pokok, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, engkau baik bagi kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Kang. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang. Kami dua minggu yang lalu datang lagi di Indonesia. Ini bertaat artinya apa? Ketaatan. Ya, Ketaatan. ya, taat. Ini dari Tuhan panggil lagi di Indonesia. Singkat kesaksian sedikit ya. 1 tahun yang lalu bulan Februari, tim pendeta datang dari Korea datang di Indonesia. Ketika sampai 2 minggu, kemudian mereka pulang Korea. Kemudian suami saya sakit berat. Sampai 2 minggu turun badannya 6 kilo. Sampai 2 minggu turun 6 kilo. Semua bisa mengerti. Kami cepat pulang Korea. Kemudian bulan Mei corona terjadi corona di kami ketika tinggal di Korea sama sangat corona. Ketika saya bilang kepada Tuhan, kami misionari ini itu kami mau itu selesai. Ketika Tuhan, kami selalu setiap hari merenungkan firman Tuhan. Ketika Yeremia merenungkan firman Tuhan, ketika Tuhan ambil lagi di Indonesia.
bulan November, 1 tahun yang lalu November datang lagi di Indonesia. Semua bisa mengerti? Ya, datang di sini. Kemudian kami ketika tinggal di Kota Baru. Kota Barunya Cikole, Lembang, di gereja Islam masih jauh ya. Kami pindah. Kemudian datang bulan November datang lagi di sini, pindah ke Cikole, Cipaku. Pindah rumah Cipaku, pindah. Kemudian bulan Desember tanggal 5 dari telepon dari adik saya. Kakak sekarang ibu ayahku emergency hospital. Dia umur 91 tahun. Dia masih pintar, masih sehat, tetapi tiba-tiba kemudian udah meninggal ayahku. Saya di Cipaku, pindah Cipaku ketika sambil pesto ini ayah ke Surabaya. Kemudian ketika di Korea sangat merah corona ini kala merah ya. Isolasi kami kembali datang Korea, kemudian pasti 15 hari isolasi ya. Suami dan saya bilang ini udah makan ayahnya. Kemudian kami terus tinggal di Cipaku. Tahun ini Februari adiknya menelpon lagi. Ibunya sekarang umur 90, dia masih sehat. Menangis, adiknya menangis. Kakak sekarang ini ibunya sekarang sakit sekali. Kami cepat-cepat pulang lagi di Korea, pulang ke Korea. Kemudian sampai tahun ini bulan September merenungkan firman Tuhan. Tuhan bilang kepada kami, calling di Indonesia lagi. Kami datang, kami taat ya, bertahan pada Tuhan. Datang di sini. Dua minggu yang lalu datang di Jakarta. Jakarta Cikarang Jawa Belis ya, isolasi sampai apa? 5 hari ya, 5 hari kemudian di sini datang Bandung, Cipaku. Pagi-pagi merenungkan firman Tuhan, suami dan saya beribadah, banyak berdoa.
ketika Tuhan bilang ini gereja Isa Masih datang lagi. Kami, ibu sekarang bisa mengerti. Hari ini datang di sini. Kami ini action, ini Tuhan bilang kami taat. Saya rindu orang Indonesia ini gereja Isa Masih anggota ya. Sampai sekarang muka-muka ini together beribadah ini sangat baik-baik. Terima kasih. Ya, kesaksian itu aja. Untuk kesaksian yang luar biasa itu sebagai bukti bahwa kelekatan relasi dengan Tuhan diberkat. Jadi bukan juga bisa demikian taat kepada Tuhan. Terima kasih, selamat datang di Indonesia, Bukang dan Bapak. Kami turut berduka cita atas meninggalnya ayah dari Ibu Bukang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan dan hiburan dari Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Paulus Mulyadi atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati juga keluarga besarnya. Selanjutnya kebaktian minggu depan masih tetap ada di tempat ini tanggal 14 November 2021 dan akan dilayani oleh Pendeta Benny Solihin. Juga hari Rabu tanggal 10 November 2021 ada doa pagi yang semuanya kita bisa ikut melalui Zoom. Mohon semua jemaat kiranya dapat mengikuti doa pagi tersebut. Cukup sekian pengumuman, juga saya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Yati sama Ibu Ayu untuk menjadi korektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan berucap syukur dan terima kasih. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Aku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Aku adalah cinta Allah. Aku hidup dalam keselamatannya. Tak ada bentuk bagikatku, puji Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita akan bangkit berdiri.
Marilah kita naikkan segala hormat puji syukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, di atas segalanya kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun kami juga mengalami masih banyak tantangan, masalah dalam kehidupan, tetapi kami tahu Tuhan itu baik kepada kami. Tuhan selalu menerima kami apa adanya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh melekat kepadamu. Biarlah kami mempunyai relasi yang baik dengan Engkau. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami diri kami selain diri-Mu sendiri ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Paulus Mulyadi. Tuhan memberkati pelayanannya, kehidupannya. Tuhan memberkati keluarganya, baik anak-anak, menantu, cucu-cucu. Tuhan memberkati seluruh keluarga Bapak Paulus Mulyadi. Tuhan juga memberkati di dalam usahanya, di dalam apa yang dia lakukan bersama dengan Ibu Kumala, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat kedatangan Bapak dan Ibu Kang dari Korea yang sudah tiba dengan selamat di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memanggil hamba Tuhan ini, misionari Pak Kang dan Ibu Kang, untuk melayani di Indonesia, melayani di YWAM. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Tuhan juga kiranya menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, menghiburkan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berikan dengan segala ketulusan hati. Biarlah persembahan yang sedikit ini boleh seperti 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Amin. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami, jemaat-Mu yang hadir maupun yang di rumah, supaya kami boleh diberikan perlindungan, kesehatan, dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan pada hari-hari ini, apabila cuaca yang kurang bersahabat, kiranya kami boleh menjaga diri kami, kesehatan kami, dan supaya kami boleh tetap diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan oleh Tuhan. Sampai kami boleh beribadah pada minggu depan di jam yang sama. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin.